Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Dasar-Dasar Teknik Pangan akan menjelaskan proses pembuatan tempe mulai dari kacang kedelai hingga menjadi tempe beserta dengan perhitungan-perhitungan yang terdapat dalam prosesnya. Sebelum masuk dalam prosesnya, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Minyak ompong mengerang rantau kuda mandang nyusah. Kuyo gundul pesan aku sering ngampek kendul. Gendul watela-telo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Nah, pertama-tama proses dari kedelai menjadi tempe ini melewati beberapa tahap. Yang pertama ada perendaman, pengupasan, pengukusan, pendinginan, peragian, pengemasan, serta fermentasi. Di mana saat perendaman, kedelai ini akan direndam di dalam air bersih selama 24 jam dengan tujuan agar terjadi fermentasi asam laktat dan akan menimbulkan rasa asam pada kedelai agar pertumbuhan tempe dapat terjadi. Kemudian setelah direndam, kedelai tersebut akan dikupas kulitnya. Pengupasan kulit ini dilakukan agar saat proses fermentasi nanti miselium dari kapang lebih mudah masuk ke dalam kedelai. Lalu setelah dikupas, kedelai tersebut akan dikukus selama kurang lebih 20 menit dengan tujuan agar kedelai ini empuk serta mematikan mikroorganisme yang tersisa pada saat proses perendaman. Kemudian setelah dikukus, kedelai ini akan didinginkan di suhu ruang. Kenapa? Agar saat masuk proses selanjutnya, kedelai ini tidak panas. Jadi begitu. Setelah dingin, kedelai ini akan dilakukan peragian. Pemberian ragi sebanyak setengah sendok makan, lalu dicampur rata ke dalam kedelainya agar raginya itu rata, setiap kedelai itu terkena ragi. Lalu setelah peragian akan dilakukan pengemasan, di mana kedelai yang sudah diberi ragi akan dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dibolong-bolongi. Lalu setelah kedelai masuk ke dalam plastik akan dilakukan proses fermentasi. Maksudnya kita akan menyimpan kedelai tersebut di tempat yang bersuhu ruang selama 24 jam. Lalu setelah 24 jam kedelai tersebut sudah berubah menjadi tempe. Alasan kami memilih produk tempe adalah Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi yang besar dan selalu menghadapi masalah yang sensitif terkait dengan pangan. Karena pangan sendiri adalah kebutuhan dasar manusia yang setiap harinya harus dipenuhi. Ketidakstabilan dalam penanganan masalah pangan ini dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan penduduk, seperti ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Seringkali gejolak politik yang terjadi akibat kelangkaan dan kenaikan harga pangan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, nggak heran kalau pangan itu bukan hanya sebuah komoditas ekonomi, tapi juga sebuah komoditas politik yang memiliki implikasi sosial yang sangat luas. Walaupun begitu, dengan populasi yang banyak dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki produk pangan lokal yang berlimpah dan biasanya itu produk yang dihasilkan berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Salah satu produk pangan yang sangat dikenal baik di masyarakat adalah tempe. Tempe ini punya kandungan gizi yang sangat baik, terutama proteinnya. Selain harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sumber protein lain, tempe juga memiliki rasa yang disukai banyak orang. Selain dijadikan sebagai lauk, tempe juga sudah dikembangkan menjadi makanan ringan. Pada prosesnya, tempe di Indonesia ini masih banyak dilakukan dengan metode yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh para produsen atau pelaku usaha tempe yang masih berasal dari kalangan industri rumah tangga dan masih menggunakan peralatan dan proses produksi tidak sesuai dengan standar. Hal ini tuh disebabkan oleh proses produksinya yang masih tradisional, yang dikhawatirkan di masa mendatang akan sulit bersaing dengan industri yang lebih besar dan telah menerapkan cara produksi yang baik dan benar beserta sistem kebersihan dan sanitasi yang tepat untuk menghasilkan produk berkualitas. Tempe merupakan makanan tradisional yang dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Kapang sangat berperan penting dalam proses peragian yang dapat memberikan sejenis lapuk seperti kapas berwarna putih dan semakin lama akan mengalami perubahan menjadi hitam. Pengolahan kedelai menjadi tempe dengan bantuan dari Rhizopus oryzae itu melalui proses peragian yang dapat mengubah cita rasa tempe menjadi lebih gurih serta lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, dengan adanya proses fermentasi, bau dan aroma pada kedelai tidak terlalu menyengat.
Tahapan pembuatan tempe itu antara lain perendaman, perebusan, peragian, dan pengemasan, serta fermentasi. Selama fermentasi, terjadi perubahan-perubahan zat yang terkandung dalam biji kacang kedelai Glycine-Max akibat kerja dari jamur Rhizopus oryzae, yang dapat merubah senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Tempe yang berkualitas dan bermutu akan diperoleh jika dalam setiap tahapan pembuatan yang dilakukan dengan baik dan benar. Salah satu faktor yang menentukan bahwa pembungkus dapat menghasilkan tempe yang berkualitas adalah aerasi dan kelembapannya. Jika tempat pada pengemasan dapat menjamin aerasi yang cukup dan merata secara terus-menerus, dan sekaligus dapat menjaga kelembapan tetap tinggi tanpa menimbulkan pengembunan. Kelembapan yang cocok untuk pertumbuhan kapang adalah sekitar 90-95%. Di sini saya akan menjelaskan diagram alir proses pengolahan pembuatan tempe. Sebelum masuk ke diagram alir, saya akan menyebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe ini. Yang pertama ada kedelai sebagai bahan baku, yang kedua ada ragi sebagai bahan tambahan, yang ketiga ada air sebagai bahan penunjang, dan terakhir ada plastik sebagai pembungkus. Sebelum menjadi tempe, di sini diawali dengan kedelai. Kedelai yang digunakan di sini yaitu kedelai yang sudah dipilih dan berkualitas sehingga nantinya menghasilkan tempe yang berkualitas. Pertama-tama, kedelai yang sudah dipilih kualitasnya masuk ke proses perendaman dan pengupasan. Di proses ini menggunakan air bersih untuk merendam kedelai tersebut. Setelah dilakukan perendaman dan pengupasan, maka terdapat limbah atau sampah seperti air kotor dan ampas. Setelah dilakukan perendaman dan pengupasan, selanjutnya dilakukan proses pengukusan dengan waktu 15 menit dan menggunakan bantuan air. Selanjutnya, dilakukan proses pendinginan dengan suhu ruang. Kemudian, setelah dilakukan pendinginan, maka selanjutnya dilakukan proses pencampuran. Pada proses ini, mencampurkan ragi tempe dengan kedelai. Setelah itu, dilakukan proses pengemasan dengan menggunakan plastik. Selain menggunakan plastik, untuk membungkus kedelai ini dapat menggunakan daun pisang dan daun jati. Tetapi, kelompok kami memilih menggunakan plastik. Terakhir, yang dilakukan yaitu proses fermentasi. Fermentasi berlangsung pada suhu kamar, di mana kedelai yang sudah dibungkus tersebut didiamkan selama 24 jam atau 1 hari hingga seluruh permukaan kedelai tertutupi jamur. Setelah dilakukan proses fermentasi, maka kedelai yang sudah dibuat melalui beberapa proses akhirnya menjadi tempe yang berkualitas. Pada proses pembuatan tempe, terdapat kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan dikontrol agar produk tempe yang dihasilkan ini berkualitas dan baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun kondisi-kondisi tersebut meliputi penerimaan bahan baku, perendaman yang dilakukan selama 24 jam menggunakan air bersih, lalu dilanjut dengan pengupasan yang dilakukan oleh tenaga kerja, pengukusan yang dilakukan selama kurang lebih 20 menit, pendinginan yang dilakukan di suhu ruang selama 30 menit, pencampuran yaitu penambahan ragi sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan untuk mengaktifasi enzim, lalu ada pengemasan menggunakan plastik yang telah diberi lubang, lalu selanjutnya ada fermentasi ini dilakukan selama 24 jam dengan memperhatikan suhu, kelembapan, dan banyaknya ragi yang ditambahkan. Lalu ada yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan di suhu ruang yang lembab agar fermentasi dapat berlangsung. Pada tahapan pertama yaitu ada perendaman dan pengupasan, yang dimana 1 kg kedelai direndam menggunakan 2 kg air yang nantinya akan mengeluarkan air kotor dan juga ampas seberat 1857 gram dan menghasilkan kedelai yang bersih dengan berat 1142 gram. Kemudian pada tahapan kedua yaitu ada pengukusan selama 20 menit. Nah, pada pengukusan ini kedelai yang sebelumnya telah bersih dikukus menggunakan air sebanyak 1 kg dan menghasilkan kedelai yang telah matang seberat 1600 gram. Nah, pada tahapan ketiga yaitu ada pendinginan. Nah, pada tahapan pendinginan ini berat dari kedelai tidak berubah karena hanya didinginkan. Setelah tahapan pendinginan, selanjutnya adalah tahapan pemberian ragi. Jadi, kedelai yang sebelumnya telah matang dan sudah didinginkan ditambahkan ragi dan menghasilkan kedelai plus ragi dengan berat 1605 gram. Dan setelah ini ada tahapan pembungkusan. Nah, tahapan pembungkusan ini tidak menambah berat atau tidak mengurangi berat karena hanya memasukkan kedelai-kedelai yang telah ditambah ragi ke dalam plastik untuk nantinya akan difermentasi. Nah, setelah tahapan ini yaitu tahapan yang terakhir, tahapan fermentasi. Pada tahapan fermentasi, kedelai didiamkan selama 24 jam di dalam ruangan yang tertutup
yang nantinya setelah dikeluarkan akan menghasilkan tempe. Nah, pada tahapan ini dari berat kedelai yang seberat 1605 gram menghasilkan tempe dengan berat 1783 gram. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada proses pembuatan kedelai menjadi tempe ini, yang pertama, tempe itu merupakan olahan fermentasi hasil dari kedelai dengan bantuan kapang Rhizopus sp. Yang kedua, proses pengolahan kedelai menjadi tempe melalui beberapa tahap, yaitu tahap perendaman, pengupasan, pengukusan, pendinginan, peragian, pengemasan, serta proses fermentasi. Yang ketiga, dari 1000 gram kedelai atau 1 kg kedelai akan menghasilkan tempe seberat 1783,33 gram. Ini menurut perhitungan. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.